ini sama itu sekalian ini bawa. Tes sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah kita bisa bertemu dengan ibu-ibu yang sholihah, ibu-ibu yang cantik ya. Kita harus selalu memberikan aura positif kepada diri kita gitu ya. Kita di sini berkumpul dengan atas izin Allah gitu ya, nikmat iman yang masih ada di dalam diri kita, nikmat Islam gitu ya, nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di kajian Kamila di Masjid Al-Fatah ini dalam keadaan tidak kurang sesuatu apapun. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada qudwah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan orang-orang salih yang selalu mengikuti jalannya. Alhamdulillah ya ibu-ibu, di sini kita bisa silaturahim lagi. Ya kalau beberapa sebelumnya biasanya saya jadi peserta sama kok Bu. Sekarang ya diberikan amanah untuk menjadi pemateri yang untuk menyampaikan tentang spesifik fikih tentang wanita. Kan ya enggak mungkin ya kalau yang bicara di sini adalah seorang ustadz gitu ya. Ya alhamdulillah kebetulan memang saya pernah belajar di pondok pesantren gitu ya. Jadi ya mungkin sekilas. Perkenalan, nama saya Musbihatul Hidayah. Jadi biasanya saya dipanggilnya Bu Lulu gitu ya, nama panggilan. Jadi kalau memang kadang ini siapa sih gitu ya, tapi kalau sudah tahu aja saya mesti iki Bu Lulu tah gitu ya. Jadi memang nama saya Musbihatul Hidayah. Saya lahir di Lumajang 45 tahun yang lalu. Jadi sudah 45 tahun ya. Tahun ini 45 tahun. Ya dikaruniai 6 anak ya Bu, jadi melahirkan 6 kali gitu ya. Kemudian saya memang pernah memang berasal dari keluarga background NU ya. Bapak saya itu imam masjid di Lumajang kota gitu ya. Jadi akhirnya setiap anaknya itu juga harus mengenyam pendidikan pondok pesantren gitu ya. Jadi kebetulan ya saya pernah belajar fikih gitu ya, tentang fikih Toharoh dan mabadi fikih dan fikih-fikih yang lain, sehingga untuk hal-hal yang bersifat tentang toharoh ya alhamdulillah ada sedikit gitu ya, ada sedikit ilmu yang bisa saya sharing dengan panjenengan semua gitu ya. Itu ya ibu-ibu, jadi perkenalan singkat. Kalau saya sekarang tinggalnya di Badran Nasri RT 3 RW 10 Cangahan gitu ya. Anak saya 6 itu yang paling kecil mau masuk SD. Ya SD itu semua mulai dari kelas yang pertama sudah kuliah, yang kedua sudah kuliah, yang ketiga SMP kelas 3 gitu ya, yang keempat SD kelas 6, yang kelima SD kelas 2, yang terakhir mau masuk SD. Ini semua kan wali murid dari Insan Kamil nggih. Ya, sama-sama Bu anak-anak kita belajar dan kita di sini juga sama-sama belajar. Jadi alhamdulillah kita mendapatkan sebuah forum kajian Kamila yang ya biar kita tambah pintar gitu ya Bu, biar kita memiliki ilmu yang banyak gitu ya. Kalau beberapa kemarin ketika saya ikut di sini yang menyampaikan adalah Ustadz Syamsuri gitu ya. Nah banyak hal yang bisa kita pelajari. Oke, itu perkenalan singkat. Kita masuk ya, semua sudah pegang makalah ya Bu ya. Karena kalau ilmu fikih itu harus runut ya. Jadi ilmu yang fikih itu adalah ilmu yang menjelaskan tentang batasan-batasan hukum gitu ya. Ada hukum haram gitu ya, ada hukum mubah, makruh, kemudian suci, hadas, najis dan seterusnya. Jadi runut. Makanya saya tidak perlu pakai LCD, tetapi di sini ada batasan-batasan yang memang sudah saya siapkan
Dan biar ibu-ibu nanti kalau misalnya nanti kayaknya banyak pertanyaan deh gitu ya, akan banyak pertanyaan, barangkali mungkin tidak bisa satu kali pertemuan atau mungkin bisa japri saya terkait dengan hal-hal yang tidak bisa disampaikan di sini, boleh kok Bu gitu ya. Jadi insya Allah itu yang pertama yang ingin saya tekankan bahwa innallaha yuhibbul mutahhirin, bahwa sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci, mensucikan diri gitu ya. Nah, makanya satu poin yang harus kita istilahnya tekankan pada diri kita, bahwa rukun Islam itu kan yang pertama syahadat, yang kedua apa Ibu-ibu? Sholat. Dan ibadah sholat itu adalah ibadah yang tidak bisa diwakilkan. Benar nggih? Kalau diwakilkan berarti kita disolati. Nah, nggih? Jadi sholat adalah ibadah yang tidak bisa diwakilkan. Dalam kaidah fikih tidak bisa, kan salah satu rukunnya sholat itu adalah berdiri jika mampu, gitu kan? Kemudian misalnya ini lagi sakit, tidak bisa berdiri, ada rukhsahnya, ada keringanannya, yaitu dengan duduk. Misalnya tidak bisa karena kondisinya sudah harus tiduran terus, oke, sholat dengan berbaring. Misalnya dalam kondisi sakaratul maut tapi masih bisa kedep-kedep ngaten nggih, masih bisa sadar, maka keluarga harus memastikan untuk tetap mengingatkan sholat walaupun dengan kedipan mata. Jadi tidak boleh ditinggalkan sholat itu karena tidak bisa diwakilkan. Beda dengan puasa. Misalnya puasa, tidak bisa puasa, kemudian orangnya meninggal, ada dua pilihan. Nanti ahli warisnya mengkodok atau membayar fidyah. Tapi kalau sholat tidak bisa. Jadi misalnya kebetulan ya ibu bapak saya sudah meninggal, terus misalnya belum sholat pada saat detik-detik terakhir, terus saya mengkodok untuk orang tua saya, tidak bisa. Jadi sholat adalah ibadah yang tidak bisa diwakilkan. Ini yang harus kita paham betul ibu-ibu. Jadi kita bagi diri kita sendiri, kemudian terhadap keluarga kita, anak-anak kita, ataupun kita punya orang tua yang kita harus misalnya kalau misalnya harus mendampingi di masa tua atau ketika kondisi sakit dan seterusnya, kita harus paham itu. Jadi makanya ketika orang yang menunggui sakaratul maut, yang harus dipastikan selain mengucapkan itu tadi ya, mentalkin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu yang harus dipastikan adalah tentang perkara sholat gitu nggih. Nah, kembali lagi bahwa sholat itu adalah ibadah yang tidak bisa diwakilkan, maka kita harus konsen terhadap apa-apa yang harus kita siapkan ketika mau sholat. Di sini fikih yang berbicara. Salah satunya adalah syarat sahnya sholat. Itu saya sebutkan bahwa syarat sahnya sholat adalah sudah masuk waktu sholat, suci dari hadas kecil dan hadas besar itu terhadap tubuh kita. Jadi misalnya kita lagi suci ya, tidak haid, kemudian kita mau sholat, oh ternyata saya tadi habis kencing, tidak wudu, berarti kita harus bersuci dengan berwudu. Kalau kita lagi haid, kemudian sudah habis masa haidnya, maka ketika kita mau melaksanakan sholat, maka kita harus mandi junub, mandi besar misalnya itu. Kemudian yang ketiga itu adalah suci pakaian dan tempat sholat. Jadi kita harus memastikan pakaian yang kita pakai itu dalam keadaan suci. Suci sama bersih itu beda nggih ibu-ibu. Kalau suci insya Allah bersih, tapi bersih belum tentu suci. Ini ya, ini kaidah fikih yang harus dipahami. Makanya kita sebagai seorang ibu-ibu mar'ah sholihah itu harus memahami ini, harus memahami bagaimana sucinya pakaian itu seperti apa. Kemudian yang keempat, menutup aurat. Ini bahasan tersendiri ya kalau dalam kaidah fikih. Kemudian yang kelima, menghadap kiblat. Nah, sekarang karena materi yang akan saya sampaikan lebih spesifik pada fikih thaharah mar'ah, saya ingin menyampaikan perhatian kita kepada sucinya badan dan juga sucinya pakaian. Jadi kalau kita mau sholat, selain kita harus berwudu ya ibu-ibu, nyuwun sewu, tolong dipastikan juga
kondisi pakaian kita juga suci, tidak hanya sekedar pakaian luar, tapi juga pakaian dalam. Pernah nggak ibu-ibu ngecek kalau mau sholat gitu? Pernah nggih? Kalau saya harus, karena kan kadang-kadang kita sepertinya ketika ada sesuatu yang keluar dari vagina kita kan kerasa ya ibu ya. Meskipun itu misalnya kalau darah haid jelas kita dalam kondisi lagi berhadas. Tapi kalau bukan kita kan kerasa, sehingga ketika mau masuk sholat kita wajib ngecek yang keluar itu apa, gitu kan? Nah, di sini ingin saya jelaskan bahwa cairan yang keluar dari kemaluan wanita itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah air kencing, jelas itu ya. Jadi kalau air kencing itu adalah najis hukumnya, najis mutawasitoh gitu ya. Kemudian yang kedua adalah darah haid. Ya, kalau darah haid, jadi kalau saya belajar biologi dulu waktu SMA, jadi kalau saya dulu SMA-nya itu masih jurusan fisika, biologi gitu ya. Mungkin karena saya SMA itu lulus tahun 96 ya ibu-ibu ya. Itu masih ada seperti itu. Jadi guru biologi saya menyampaikan bahwa saya masih ingat sampai sekarang. Proses haid itu terjadi karena sel telur yang ada di organ tubuh wanita. Jadi setiap wanita itu punya dua sel telur ya ibu-ibu. Dua tempat untuk mengeluarkan telur itu ada dua, kiri dan kanan, gitu ya. Jadi ketika sudah matang telur itu, maka dia akan keluar dari tempatnya menuju ke rahim, gitu kan. Ketika tidak terjadi pembuahan, maka sel itu akan menempel di rahim dan rahim ini akan mengalami penebalan dinding rahim. Karena yang nempel itu sel telur dan bukan janin, yang terjadi adalah luruh, gitu kan. Nah, ketika luruh itulah yang keluar adalah darah haid. Makanya darah haid itu warnanya kecoklatan, agak kental gitu kan Bu ya. Yang pertama-tama biasanya kayak gitu kan. Jadi itu terjadi karena memang sel telur kita itu luruh dan juga ada penebalan dinding rahim itu luruh gitu ya, keluar. Jadi itu. Dan darah haid ini kalau dalam kitab fikih itu najis ya. Jadi memang ini masuk kategori najis. Kemudian keluarnya itu dari usia 9 tahun. Ya. Jadi di beberapa kitab fikih itu menyampaikan bahwa kalau anak usia 9 tahun keluar darah meskipun flek, mboten usah bingung nggih Bu-ibu. Berarti itu haid. Karena pengalaman anak saya dulu temennya itu kelas 3. Kelas 3 berarti kan 9 tahun ya. Ya sudah, berarti itu memang darah haid. Enggak usah, maksudnya kok cepet sih 9 tahun sudah haid. Itu di dalam kajian fikih sudah disampaikan gitu loh. Dan itu enggak ada masalah. Kalaupun mungkin sekarang apakah kain vitamin atau ya mungkin itu efek ya ibu-ibu ya. Tetapi kita harus memastikan kalau misalnya ibu-ibu punya putri gitu ya, punya anak perempuan, sudah mulai harus melihat ini usia berapa gitu ya. Usia 9 tahun sudah mulai diedukasi. Kalau di SDIT sekarang sudah mulai kelas 3, kelas 4 itu sudah mulai diedukasi karena memang kejadian di kelas 3 sudah haid gitu ya. Tapi anak-anak yang memang usia 9 tahun sudah haid, maka nanti masa suburnya itu panjang ibu-ibu. Jadi menopausnya mungkin lebih lama. Jadi di usia 50 lebih atau bahkan 60. Karena menopause itu 50 bisa, 60 bahkan ada yang mengatakan salah satu mazhab itu 70 tahun. Ada. Dan ini beliau-beliau sudah berdasarkan ini ya. Kalau sudah kita bicara imam mazhab tidak usah membantah lah istilahnya seperti itu. Jadi itu. Dan saya berharap sama seperti saya kan 6 anak ya. 5 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Jadi anak saya yang perempuan yang nomor 4 itu kebetulan kemarin setelah ujian sekolah itu haid gitu ya. Jadi akan lebih baik kalau ketika kita sendiri seorang ibu yang mendidik, memahamkan anak-anak itu tentang haid itu bagaimana, cara bersucinya gitu ya. Terus kemudian yang saya sampaikan kepada anak-anak saya itu bukan berarti kamu sekarang kalau melakukan suatu
hal-hal yang tercela akan dosa, enggak ibu-ibu. Yang saya sampaikan, ya Allah, nah alhamdulillah kamu sekarang berpahala loh. Bacaan Qur'anmu berpahala, sholatmu berpahala. Loh kok gitu Mi? Iya, karena selama ini kamu sholat, kamu baca Al-Quran, itu yang berpahala Abi Umi. Tapi ketika kamu sekarang sudah haid, yang berpahala adalah kamu. Jadi kan anak itu yang kita sampaikan basyiroh dulu gitu ya. Bahwa kabar gembira, bahwa ketika seorang anak itu haid, meskipun di usia 9 tahun, yang kita sampaikan jangan sesuatu yang membuat dia beban, tetapi sesuatu yang membuat dia basyiroh, sesuatu yang membuat dia tenang. Sesuatu yang membuat dia berarti aku ketika haid melakukan kebaikan, semua dicatat sebagai amal perbuatan dan dapat pahala. Iya, itu yang harus kita sampaikan. Dan itu seorang ibu benar-benar harus menyampaikan itu. Walaupun mungkin di sekolah ada ustazah gitu ya, ataupun mungkin lah aku biyen menyampaikan kayak gitu guruku di SD, ndak usah diingat masa lalu kita ya Bu, beda gitu ya. Ndak usah, wes biarin anakku nanti haid pertama kok ora diajari guru nih, ojo sampai. Kita punya anak yang harus kita pahamkan karena beda gitu ya, sentuhan kalau kita sendiri yang menyampaikan dengan misalnya gurunya yang menyampaikan itu beda. Memang kemarin saya berdoa, ya Allah semoga anak saya ini sebelum masuk pondok sudah haid gitu ya, karena memang dia mau ke PPTQ gitu kan ya, alhamdulillah dikabulkan. Jadi benar-benar saya training gitu ya, nggak usah takut ya. Mungkin kita juga rada ini gimana Mi, keluar dikit-dikit nggak apa-apa gitu ya. Jadi sampai kepada cara memasang pembalut gitu kan ya, cara membersihkannya, cara membuangnya, itu akan lebih anak itu akan merasa sangat nyaman kalau itu yang mengajari adalah ibunya sendiri gitu ya. Jadi saya mohon kepada ibu-ibu solihah yang cantik di sini, kalau punya anak putri yang mungkin masih belum haid gitu ya, tolong didampingi. Dia akan merekam itu gitu ya. Dia akan benar-benar merekam itu karena menjadi suatu pengalaman yang akan dikenang selamanya. Dan juga sampaikan bahwa ketika mereka sudah haid, berapapun usianya, asalkan sudah 9 tahun, kita sampaikan yang pertama adalah dia sudah balik, tamyiz, maka dia mendapatkan pahala dari apa yang sudah ibadah atau kebaikan yang sudah dia lakukan. Jangan diiming-imingi berarti kalau kamu tidak sholat berarti dosa, misalnya kayak gitu. Itu nanti dulu gitu ya Bu ya. Yang pertama itu harus kita sampaikan itu. Sehingga anak itu secara psikologis siap, oh berarti sekarang ketika saya sudah haid, berarti apapun yang saya lakukan kalau itu kebaikan, maka itu pahalanya saya dapat. Dan dia juga akan mikir juga gitu loh, kalau saya melakukan sesuatu yang buruk, dia juga akan mikir, karena anak kita sekolah di SDIT ya. Jadi insya Allah ustadz-ustadzah sudah menyampaikan gitu ya, hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk gitu ya. Makanya mereka akan tahu dengan sendirinya. Gitu ya ibu-ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi, jadi panjang ya bahasanya. Yang ketiga adalah wadi. Wadi ini air putih keruh yang kental yang keluar setelah air kencing. Jadi setelah kita kencing, kita sudah sucikan, kadang-kadang kan muncul ser gitu ya. Nah, itu namanya wadi. Gitu kan. Jadi ini keluar apakah sakit atau enggak itu normal. Bisa jadi karena itu kelelahan atau karena habis membawa sesuatu yang berat atau hal lain gitu ya. Dan itu kalau di sini kalau saya yang memahami, kalau mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa itu adalah najis. Gitu ya. Kemudian yang keempat adalah madhi, yakni cairan putih benih yang lengket yang keluar disebabkan bersyahwat atau saat bermain-main birahi antara suami dan istri. Jadi ada wadi, ada madhi. Kalau wadi itu keluarnya tidak bisa kita kontrol ya ibu-ibu ya. Artinya dia keluar dengan sendirinya. Tapi kalau madhi itu keluar karena ada rangsangan gitu ya. Dan juga mungkin ya wajar ya, di sini semuanya sudah punya suami gitu kan ya. Jadi kalau sesekali maksudnya dicubu oleh suaminya, maka kita akan keluar yang seperti itu adalah suatu yang normal. Begitu juga dengan anak-anak gitu ya. Kalau kita ingat dulu
sesekali, duh kok ganteng men gitu kan, pernah ya Ibu ya, pada saat mungkin sekolah atau gimana, atau mungkin anak-anak kita pernah merasakannya seperti itu gitu ya. Kemudian keluar ya karena ada dorongan ini ya, dorongan syahwat. Nah, itu namanya wadi. Ya, madi maksudnya, bukan wadi. Ya, itu ada hadisnya. Jadi dari Sayyidina Ali beliau berkata, aku seorang laki-laki yang sering keluar madhi, lalu aku menyuruh seorang laki-laki agar menanyakan hukumnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke tempat putrinya yaitu Fatimah. Kemudian laki itu menanyakan, maka Nabi menjawab, berwudulah dan cucilah kemaluan. Gitu. Kemudian yang terakhir, cairan yang keluar dari vagina itu adalah keputihan, ibu-ibu ya. Jadi cairan atau lendir yang keluar dari vagina, lendir yang normal umumnya berwarna bening hingga keputih-putihan dan tidak berbau. Nah, di sini kadang memang ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan keputihan itu najis, ada yang mengatakan keputihan itu tidak najis. Nah, di sini saya pengen menyampaikan ya ibu-ibu. Kaidah fikih itu yang penting jenengan itu yakin mau ikut siapa gitu loh. Kalau jenengan yakin bahwa keputihan itu adalah najis, ya sudah yakini. Terus kemudian jenengan misalnya, tapi jenengan yakin keputihan itu tidak najis, berarti yakini. Dan yang tidak boleh adalah mencela perbedaan pendapat itu. Saya punya teman yang menyampaikan keputihan tidak najis. Tapi saya tidak mencela sholatmu itu tidak sah karena begini-begini, tidak. Jadi dalam kaidah fikih itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Tetapi kita harus yakin kita pilih yang mana. Gitu guys. Sehingga kalaupun berbeda dengan orang lain, tidak perlu memaksakan harus sama gitu loh. Ini terjadi juga, saya kan dari keluarga NU ya. Kemudian suami kebetulan dari keluarga Muhammadiyah. Kan perbedaannya banyak banget ya. Dan ada satu hal yang sampai sekarang itu, tolong ya. Saya kalau ke Solo itu biasanya saya tidak jamak. Karena saya masih meyakini bahwa perjalanan dari Karanganyar ke Solo itu tidak cukup untuk menjadikan alasan, karena terlalu dekat, tidak cukup untuk menjadikan alasan untuk dijamak gitu loh. Tapi suami, nih aku tak jamak bis monggo gitu ya. Jadi sampai sekarang untuk hal itu kita masih toleransi gitu ya Bu ya. Tapi ada satu hal yang saya harus ngikut suami. Kalau saya dulu kan di keluarga NU itu kan suami istri itu kan batal ya kalau nyentuh ya. Tapi ketika sama suami terus ya udah aku ikut Abi. Jadi saya kalau bersentuhan dengan suami meskipun sudah wudhu tidak batal. Ini menunjukkan bahwa bukan berarti pilihan kita itu nanti yang akan ditentukan oleh Allah, berarti enggak Bu. Tapi kita harus yakin kita mau milih yang mana, dan kita harus yakin bahwa yaitu semua kita kembalikan kepada Allah. Ibadah kita sudah laksanakan dengan benar, fikihnya sudah sesuai dengan aturan, dan kita yakin perkara nanti ibadah kita diterima atau tidak itu adalah urusan Allah gitu loh. Toh kita masuk surga bukan karena ibadah kita. Itu yang harus perhatikan. Jadi makanya kita gak usah berbusa-busa, oh kamu keputihan enggak najis itu sholatmu enggak sah begini-begini karena dalilnya begini-begini, enggak perlu Ibu. Saya sendiri mengalami gitu kan, bahkan dengan suami saya sendiri gitu ya. Sehingga di sini ingin saya tekankan bahwa tentang fikih yang pertama kita harus yakin terhadap pilihan kita, dan itu hanya berlaku untuk kita sendiri. Kalau kita mau mengajarkan kepada anak, oke, berarti anak kita giring terhadap pilihan fikih yang kita yakini. Tapi kepada orang lain, apalagi orang lain itu punya pilihan fikih yang berbeda, kita nggak boleh memaksakan. Mungkin ibu-ibu yang sudah tindak ke Mekah itu kan bisa lihat ya bagaimana dari seluruh penjuru dunia mereka aja ada yang tidak pakai kaos kaki gitu kan, benar nggih? Terus wudunya tangannya cuma tidak sampai siku, cuma segini-gini. Nggak usah menyalahkan Ibu, biarin gitu, bukan urusan kita gitu ya. Mereka dengan prinsipnya monggo, misalnya kayak gitu. Bahkan ketika ada jamaah haji Syiah yang mau begini-begini, terserah mereka. Yang kita pikir kalau dalam hal ibadah, kaidah fikih adalah kita sendiri, gitu ya. Jadi sekali lagi di sini
karena saya tidak ingin memperbesar perdebatan. Karena di fikih itu banyak sekali perbedaan, gitu nggih. Nah, dan di sini kita tidak boleh mengedepankan perbedaan yang ujung-ujungnya akan menjadi sebuah perpecahan, gitu nggih. Gitu. Oke, itu. Jadi kalau di sini kalau keputihan, kalau saya katakan najis. Karena saya juga berpendapat bahwa kadang kita kan juga nggak tahu ya, apakah yang keluar itu keputihan, apakah madhi, apakah wadi, kadang jadi satu. Nah, itu yang saya ambil sebagai sebuah pilihan. Kalau misalnya yang lain mengatakan nggak bisa begini-begini, ya wes monggo. Saya tidak akan memaksakan gitu ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa keputihan itu tidak najis, monggo boten nopo-nopo. Kita nggak usah mempermasalahkan itu. Itu nggak, sampai sini paham ya Bu Ibu ya? Oke. Memang di sini fikih ini agak harus konsen gitu. Nah, selanjutnya kalau kita sudah tahu mana yang najis, maka ketika kita mau melaksanakan sholat harus bersuci dulu dari hadas kecil dan hadas besar, termasuk juga pakaian. Kita harus tahu cara bersucinya. Jadi kalau kita terkena air kencing, berarti ya kita harus mensucikan kemaluan kita. Kalau kena haid juga sudah ada tata caranya, madhi, wadi, keputihan. Jadi yang pertama harus dibersihkan dulu kemaluan kita. Jadi kalau kita merasa ada cairan yang keluar dari vagina kita dan kemudian kita mau sholat, ya kita harus ke kamar mandi, membersihkan kemaluan kita, dibersihkan. Bahkan nyon sewu kalau misalnya keputihan, karena saya juga ngalami dan itu normal kata dokter ya. Pernah saya keputihan itu banyak banget Bu. Jadi sampai nyon sewu ketika itu ditarik itu kayak ditarik-tarik itu pasti keluar gitu ya. Nah itu harus dibersihkan. Enggak apa-apa. Jadi kita sampai harus membersihkan semuanya, itu kita bersihkan gitu ya. Jadi itu yang pertama. Jadi harus kita bersihkan kemaluan kita dari najis, ya apakah itu air kencing, madhi, wadi, keputihan, itu harus kita bersihkan dulu. Kemudian yang kedua, nah kita harus ngecek nih celana dalam kita. Kira-kira kena enggak, kan kita bisa tahu ya Bu ya, dia basah atau enggak. Nah kita lihat dulu, ini kira-kira karena apa gitu ya. Jadi kalau misalnya karena wadi, berarti kalau karena wadi sama air kencing sama darah haid itu kan harus dibersihkan dengan air sampai hilang warna sama bau. Tapi kalau hanya karena madhi gitu ya, maka cukup dengan menyemprotkan air, mencipratkan air ke dalam celana dalam kita. Memang idealnya menurut kesehatan kita kan harus minimal 2 kali sehari ya ganti celana dalam. Ada kondisi-kondisi di mana kita nggak bisa misalnya gitu ya ganti celana dalam, itu kadang-kadang kan kita berada pada kondisi yang seperti itu Ibu ya. Terus kemudian karena saya ngalami apakah bepergian ataukah sedang dalam kondisi rapat atau gimana, pokoknya kita kebetulan tidak membawa celana dalam. Terus kemudian ternyata, aduh ini kayaknya kena najis deh, gimana gitu. Nah, pada kondisi ini yang memang sudah tidak bisa kita, atau artinya kita tidak persiapan bawa celana dalam atau seterusnya, maka cara yang paling bisa kita lakukan adalah dengan mencipratkan air ke dalam celana dalam itu. Jadi itu sama dengan madhi ya. Itu di kondisi yang memang kita tidak bisa ngapa-ngapain deh istilahnya. Mau cari celana dalam juga nggak bisa, terus kemudian mau ini nggak bisa dan harus segera dibersihkan karena kita sudah masuk waktu sholat, misalnya kayak gitu, maka caranya dengan membersihkan pakai air itu tadi. Jadi begitu. Terus kemudian kalau kita sudah biasanya pakai panty liner atau pembalut gitu ya, kalau misalnya keputihan atau yang lainnya, maka setiap kali mau masuk sholat berwudu itu dilepas, diganti dengan yang baru. Jadi ketika kita sholat makanya kita harus memastikan itu. Tidak boleh kita pakai panty liner yang sudah dipakai dan kemudian di situ sudah jelas ada cairan yang di situ terus kita pakai sholat. Itu tidak boleh. Karena itu adalah najis. Jadi harus kita lepas, harus kita ganti dengan yang baru. Gitu. Oke. Itu ya, jadi di sini tentang bagaimana kita
benar-benar konsen ya terhadap sucinya badan dan sucinya pakaian yang akan kita pakai untuk sholat. Karena itu merupakan syarat sahnya sholat. Kalau kita tidak memperhatikan itu, kita hanya memperhatikan sucinya badan, kita sudah berwudu tanpa ngecek itu tadi ya, vagina dan tempat celana dalam, maka berarti pakaian kita kena najis, sholat kita nggak sah ibu-ibu. Kalau yang kemarin-kemarin loh saya belum tahu dulu gimana, ya sudah. Tapi kalau sekarang kan sudah tahu nggih, sudah saya beritahu, makanya mulai dari sekarang harus lebih hati-hati lagi. Dan kalau kita punya anak perempuan, ya kita ajarkan kepada anak-anak. Karena kalau anak saya terlalu berlebihan, ini gimana? Udah nggak usah terlalu berlebihan, harus yakin, saya bilang kayak gitu. Jadi intinya fikih itu harus yakin, gitu ya. Nggak usah bimbang, karena kalau bimbang, was-was, nah itu was-was itu adalah bisikan setan. Ada kan ya ibu-ibu ya, orang yang mau sholat itu sampai wudunya 8 kali, ada. Nah itu berarti sudah digelitikin sama setan itu. Jangan dibiarkan, soalnya saya kentut terus bu. Jenengan harus yakin, itu bukan tapi keluar. Kalau misalnya seperti itu, berdoa sama Allah. Ucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Karena ya itu bisikan setan. Was-was itu. Jadi kalau orang mau sholat itu wudunya sampai 8 kali itu sudah tidak normal menurut saya. Jadi sudah ada sesuatu yang setan bisikan ke dalam dirinya. Nah, itu makanya di sini fikih itu harus yakin gitu loh. Di situ. Oke. Kita lanjutkan. Nah, setelah kita sudah tahu cara bersuci baik badan maupun pakaian kita, nah kita lanjut kepada fikih darah perempuan, fikih damul mar'ah gitu ya. Karena memang edisi spesial gitu ya. Saya juga belajarnya ini sama ustadzah gitu ya. Karena kalau dengan ustadzah kan banyak hal yang bisa kita tanyakan. Kalau sama ustadz itu kadang-kadang gimana gitu ya, sungkan gitu ya. Intinya gitu. Jadi tentang darah perempuan, jadi darah yang keluar melalui vagina ya, terus terang. Kalau darah di tubuh kita itu sama, antara darah laki-laki sama perempuan itu sama. Kalau darah perempuan yang keluar dari vagina itu yang berbeda. Dan ini harus kita jadi ketika kita merasakan haid atau nifas ataupun istihadah, itu adalah sebuah anugerah gitu ya, anugerah yang diberikan Allah yang hanya spesial buat perempuan. Jadi kalau kita kan setiap bulan keluar darah, ini kita darah haid ya, itu salah satunya selain juga darah itu penebalan dinding rahim, katanya dari sisi kesehatan itu darah kotoran penyakit yang ada di dalam rahim, perut itu juga luruh gitu Bu. Kalau buat orang laki-laki kan nggak pernah ngalamin itu. Maka dia melakukan misalnya mengeluarkan darah-darah penyakit kan lewat bekam, misalnya seperti itu ya. Tapi kalau perempuan itu kan enggak. Demikian juga ketika kita melahirkan. Selain darah nifas, itu juga darah-darah kotor, kalau istilahnya turun mesin ya. Ibu-ibu itu turun mesin kalau melahirkan gitu kan ya. Dan itu meregenerasi sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Ya, ada yang mengatakan semakin banyak anak, tapi saya tidak ini menyampaikan ya, bukan maksudnya tidak saya menyarankan, ini hanya perkataan dokter aja ya. Maka semakin sering sel-sel itu beregenerasi gitu ya, sehingga sang ibu akan terlihat kayak seperti muda terus. Tapi tidak usah khawatir Bu, yang punya anak satu ya wes gak apa-apa. Ini hanya sebagai gambaran gitu ya, sebagai gambaran. Karena memang ketika kita haid, ketika kita nifas, ataupun ketika istihadah, sebenarnya yang keluar dari tubuh kita adalah kotoran, gitu ya, adalah darah yang memang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi itu, sehingga kita tidak perlu merasa aku kok haid sih, misalnya seperti itu. Enggak, itu adalah sebuah anugerah, itu adalah sebuah keistimewaan yang diberikan Allah kepada seorang wanita. Karena dengan darah haid itu
Kemudian ketika sudah keluar darah haidnya, berarti kotoran yang ada di dalam rahim kita itu juga dikeluarkan sehingga tidak terjadi penyakit. Bayangkan kalau misalnya kotoran yang ada di dalam rahim kita itu tidak dikeluarkan, maka dia akan menjadi sebuah penyakit, gitu ya. Nah, sekarang darah haid, gitu ya. Jadi darah haid keluar karena terjadi peluruhan dinding rahim akibat sel telur yang keluar dari ovarium tidak mengalami pembuahan atau tidak menjadi janin. Warna darah haid adalah merah kehitaman, coklat, dan kekuningan kalau sudah mau bersih. Oke. Di sini masa haid minimalnya itu adalah sehari semalam. Jadi kalau untuk anak-anak yang baru haid pertama kali, misalnya cuman sekali bercak coklat gitu ya, kemudian besoknya sudah tidak, ya berarti itu darah haid, Bu. Asal usianya sudah 9 tahun, batasan di kajian fikih itu 9 tahun. Berarti itu darah haid. Jadi meskipun 1 hari saja, gitu ya. Kemudian kalau pada umumnya adalah berapa? 6 sampai 7 hari. Dan maksimal, nah di sini ada maksimalnya. Maksimalnya adalah 15 hari. Jadi misalnya jenengan aku kok haid 10 hari, Bu. Biasanya kalau yang pakai IUD ya. Saya juga pakai IUD kebetulan. Itu kan haidnya lama, gitu ya. Karena harus melalui proses melewati IUD-nya itu katanya dokter begitu. Jadi lama. Enggak masalah, enggak usah khawatir. Gitu ya. Asalkan tidak lebih dari 15 hari. Berarti itu namanya darah haid. Kita dalam kondisi haid. Kalau lebih dari 15 hari, baru itu namanya istihadah. Kemarin ada temen yang karena pakai KB suntik ya, kemudian nggak cocok, haidnya 1 bulan. Kira-kira menurut panjenengan selama 1 bulan itu berarti dia tidak sholat, apakah gimana? Nah, di sini saya sampaikan. Jadi, kalau misalnya kejadian yang seperti itu, makanya kalau kita haid lebih baik kita tandai ya, kapan kita pertama haid. Sehingga kita bisa menghitung. Jadi kita punya kalender khusus. Monggo lah di HP boleh, di buku boleh, di tanggalan juga boleh gitu ya. Kita pertama haid itu tanggal berapa? Tanggal ini saya sebutkan di sini misalnya hari ke-1. Kita haid hari ke-1. Berarti sampai hari ke-15 kalau itu keluar darah berarti itu darah haid. Atau misalnya gini, hari ke-1 sampai hari ke-7 selesai. Kemudian kita bersih loh. Hari ke-8 tidak keluar. Hari ke-9 keluar flek. Berarti itu haid, Bu. Karena masih dalam rentang 15 hari. Gitu ya. Begitu juga sudah hari ke-8 tadi keluar flek, kemudian cuma flek itu saja. Kan ditunggu 1 hari semalam ya. Terus kemudian kita bersuci. Hari ke-10 keluar lagi. Berarti itu masih darah haid. Jadi enggak usah bingung. Makanya harus dikalenderi. Jadi enggak usah bingung, ini kenapa kok keluar lagi? Yo, enggak apa-apa, enggak usah bingung, enggak usah khawatir. Karena memang oleh ulama fikih sudah dikasih batasan bahwa maksimal keluarnya darah haid itu adalah 15 hari. Nah, ini kejadian teman saya itu hari ke-16, 17, 18 sampai hari ke-30 masih keluar. Maka itu istihadah. Kalau istihadah berarti ya tetap sholat. Misalnya tadi hari ke-15 masih haid ya, terhitung haid. Hari ke-16 harus mandi janabat, harus mandi besar, melaksanakan sholat. Sampai meskipun keluar darah, itu tetap harus melaksanakan sholat sampai hari ke-30 misalnya. Dia sampai 1 bulan penuh soalnya ya. Jadi tetap harus melaksanakan sholat. Nah sudah hari ke-30, misalnya hari ke-31 masih keluar, itu darah haid. Sampai sini paham ya Ibu ya? Karena ini ada beberapa kasus, ada lagi yang dokter mengatakan ada loh pasien saya itu 2 bulan. Dari keluar darah itu 2 bulan, sampai kemudian dia harus diopnam.
Karena kan Yoteler ya Bu, 2 bulan keluar darah terus menerus itu kan sudah harus diinfus, istilahnya seperti itu. Jadi di sini ibu-ibu harus bisa nanggali niteni gitu ya, kapan kita haid, kapan selesai. Nah, kemudian tentang masa suci. Jadi misalnya kita sucinya di tanggal 7 gitu ya Bu ya, sudah suci. Terus kemudian kira-kira tanggal 7 berarti kalau ditambah jangan tanggal 7, tanggal 15 ya. Misalnya kita tanggal 15 tadi. Nah, hari ke-15. Hari ke-15 sudah lewat gitu ya. Terus hari ke-20 itu kita keluar darah. Berarti darah itu darah haid apa bukan? Bukan. Itu adalah darah istihadah. Kenapa? Karena di hari kurang dari 15 hari. Jadi misalnya kita tadi tanggal 15 itu ya suci, misalnya gitu ya. Kemudian tanggal 20 keluar darah, berarti ini masuk istihadah. Karena jaraknya cuma 5 hari. Tapi kalau keluarnya di tanggal 31 Mei, kan sudah berarti lewat 15 hari, itu darah haid. Jadi harus bisa membedakan mana itu darah haid, mana itu masa suci, mana itu kemudian darah istihadah. Karena ada minimal masa suci itu adalah 15 hari. Jadi kita niteni pertama tanggal haid pertama. Yang kedua tanggal kita suci bersih. Itu harus dititeni betul. Sehingga kenapa? Karena kita harus menghitung masa suci. Gitu ya. Karena saya pernah ngalami istihadah. Biasanya istihadah itu karena stres waktu itu saya pas ospek ya Bu, mahasiswa baru itu loh. Kebetulan saya kuliah di ITS, jadi ospeknya tahun 96 itu pokoknya luar biasa. Saya harus ke kampus jam 6 pagi, pulang dari kampus jam 9 malam. Karena tugasnya seabrek gitu ya. Akhirnya saya istihadah. Biasanya seperti itu. Atau mungkin juga karena pemasangan alat kontrasepsi juga bisa, seperti yang tadi saya sampaikan. Ada yang karena pakai hormonal suntik 1 bulan haid terus menerus, berarti kan hari ke-16 dan seterusnya itu adalah darah istihadah. Gitu ya. Sebentar, saya tak minum dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke tanda-tanda akhir masa haid. Ini hadis dari Bunda Aisyah yang mengatakan jika seseorang perempuan itu selesai dari masa haid, caranya adalah ambil kain. Kalau sekarang nggak usah kain lah Ibu, banyak tisu, banyak kapas gitu ya. Kalau kain kan terlalu keras gitu ya. Jadi nggak usah harus saklek gitu. Mungkin dulu di zaman Bunda Aisyah itu nggak ada gitu ya, nggak ada tisu, nggak ada kapas gitu ya. Kalau sekarang kan banyak gitu ya. Itu kita ambil, kita tempelkan ke dalam vagina kita, shred gitu ya. Kita lihat, kalau sudah putih bersih berarti itu sudah selesai. Kalau masih ada coklat, kuning, berarti itu masih gitu ya. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah kewajiban mengkodok sholat saat awal dan akhir haid. Jadi ini kembali lagi pada materi sebelumnya yang saya tekankan bahwa kita harus benar-benar menjaga sholat kita. Karena sholat itu adalah perkara yang tidak bisa kita tinggalkan. Jadi misalnya gini, kita haid jam duhur itu 11:30 ya sekarang, 11:30. Kemudian kita kan mau sholat itu, kita mau sholat jam 12 gitu ya. Kan sudah masuk waktu duhur. Ternyata haid. Berarti ada satu waktu sholat yang kita kan sudah tidak boleh sholat gitu ya. Kenapa? Karena sudah tercegah. Jadi kalau orang haid itu bukannya memang tidak boleh sholat ya. Alasannya bukan karena tidak boleh, tapi tidak sah. Kenapa? Karena salah satu syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil bisa kita hilangkan dengan berwudu. Tapi kalau hadas besar, syaratnya ya harus selesai dulu haidnya dan kita mandi besar. Karena kita haid berarti kan sudah kita tidak punya kewajiban untuk sholat.
Tapi keluarnya haid itu karena jam 12, artinya kita mau sholat itu jam 12 dan kita ngecek sudah ternyata kita haid, maka kita punya hutang untuk mengkodok sholat duhur karena sudah masuk waktu sholat. Gitu loh Bu. Paham ya? Jadi ketika kita masuk waktu sholat, di sini ada tabelnya. Jadi ketika kita haid di waktu zuhur, gitu ya, maka kita punya kewajiban nanti kalau sudah selesai, sudah bersih, kita mengkodok sholat duhur. Karena masih ada waktu untuk bisa untuk sholat duhur mestinya, gitu ya. Begitu juga dengan asar, maghrib, isya ataupun subuh. Tapi kalau kita misalnya haidnya di waktu duha, jadi setelah sholat subuh, misalnya kita sudah sholat subuh, kemudian haidnya jam 5 atau jam 6, kita nggak punya tanggungan. Karena tidak masuk waktu sholat itu. Gitu ya. Sampai sini paham ya Ibu ya? Dan mengkodoknya ya di waktu sholat, maksudnya gini, kalau kita punya hutang, maksudnya kita harus mengkodok waktu sholat duhur, ya mengkodoknya di waktu sholat duhur. Jangan misalnya kita selesainya maghrib, terus kita ngodok waktu sholat duhur, jangan. Jadi waktu yang sama. Karena ini bukan jamak, sekali lagi ini bukan jamak qashar gitu ya. Tapi kita mengkodok sholat. Berarti kalau kita kodok sholat duhur, berarti kita sholatnya di waktu ya sholat duhur. Berarti kita sholat duhurnya 2 kali. Yang pertama adalah sholat saat kita sholat duhur waktu itu. Yang kedua, sholat duhur saat kita mengkodok pada saat awal haid gitu. Gitu ya. Itu. Kemudian, nah sekarang saat selesainya. Gitu ya. Jadi saat selesainya ini karena saya pakai mazhab Syafi'i ya. Jadi memang mazhab Syafi'i itu kayak lebih ke hati-hatian. Kayak kembali lagi karena perkara sholat ini adalah tidak bisa digantikan. Jadi gini, misalnya kita kan udah ngecek habis mau sholat subuh ternyata masih keluar gitu ya, bercak kuning. Kemudian duhur ternyata masih ada gitu ya. Jadi kita ketika sudah mau masa akhir haid, setiap waktu sholat kita coba cek. Itu sebagai bentuk kehati-hatian ya Ibu. Nggak boleh kita tunda. Misalnya, alawis aku tak seharian kok wae aku tak bersih-bersih isya. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena ada sholat-sholat yang kita tinggalkan. Sekali lagi, kalau dulu saya kan di Karanganyar tinggal 10 tahun ya, 2013. Sebelumnya saya tinggal di Surabaya. Saya jadi guru SMA Al-Hikmah Surabaya. Kemudian saya jadi wali kelas waktu itu. Dan kemudian memang di Al-Hikmah ada sebuah peraturan, setiap wali kelas putri harus menyiapkan perlengkapan untuk mandi besar. Jadi di setiap kelas itu sudah disiapkan handuk, beberapa handuk, celana dalam, sabun, sampo, sehingga kalau anak-anak itu selesai dari haid, kan ada waktu sholat duhur sama asar karena pulangnya jam 4 waktu itu, harus langsung mandi di sekolah. Sampai seperti itu. Ya, karena memang di aturan di Al-Hikmah seperti itu. Jadi, dan setiap wali kelas itu harus memastikan yang haid siapa sekarang. Gitu kan? Jangan pelan-pelan, gimana Mbak? Sudah waktunya masa akhir enggak? Ini kurang sebentar Ustazah, dicek dulu. Sampai kapas, tisu itu kita siapin. Udah selesai Ustazah, udah ndang mandi. Anduknya mana sudah? Ambil aja tuh di loker. Kita udah siapin. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena ya itu tadi, perkara sholat adalah sesuatu yang tidak bisa kita gantikan, gitu ya. Nah, balik lagi pada materi ya Ibu-ibu ya. Jadi ketika subuh, masih ada keluar bercak, gitu ya. Kemudian pas zuhur kita cek, masih ada sedikit lagi. Udah, kita lanjut kepada asar. Nah, ketika asar itu udah bersih, kita sholat asar. Nah, kalau dari mazhab Syafi'i ini menyampaikan untuk sholat-sholat yang bisa dijamak, maka misalnya kita selesai di waktu asar, lebih baik kita mengkodok waktu duhur. Karena kan kita nggak tahu, bisa jadi selesainya haid itu di waktu duhur akhir sebelum asar, gitu kan? Ini adalah mazhab Syafi'i yang disampaikan untuk lebih kehati-hatian. Dan itu jadi sehingga ketika kita asar itu mandi besar, kita sholat
mengkodok duhur dulu ya ibu-ibu ya. Karena di waktu asar itu tidak boleh sholat setelah sholat asar. Ya kan? Waktu yang dimakruhkan, waktu yang diharamkan untuk sholat adalah ba'da asar sampai maghrib. Gitu kan? Itu nggak boleh sholat lagi gitu kan? Nggak ada sholat ba'da asar. Jadi ketika kita selesai haidnya di waktu asar, kita mandi besar, kita bersuci, yang pertama kita laksanakan adalah sholat mengkodok duhur. Niatnya bagaimana? Usolli fardhu duhri kodoan lil haid. Betul kalau bahasa Indonesia, saya sholat duhur karena mengkodok di waktu haid. Itu saja, nggak apa-apa. Allahu Akbar, kan niat itu di dalam hati. Gitu ya. Jadi kita sholat duhur dulu, baru kemudian sholat asar. Gitu. Nah itu kalau selesainya di waktu asar. Kemudian kalau misalnya selesainya di waktu maghrib gimana? Ternyata misalnya kita asar masih ada bercak. Ternyata kita lanjutkan sampai sholat maghrib. Nah karena ketentuan jamak itu adalah duhur asar dan tidak ada asar maghrib, maka kita tidak perlu sholat asar. Jadi tetap harus ada batasan kita mengikuti mengkodok sholat itu sesuai dengan aturan jamak qasar ya. Jadi duhur bisa dijamak dengan asar. Kalau maghrib berarti dengan isya. Jadi kalau misalnya kita suci di waktu maghrib berarti kita tidak kebebanan untuk harus mengkodok sholat asar. Karena ada aturan itu ibu-ibu. Sini ya. Terus lanjut. Kalau misalnya ternyata kita selesainya di waktu isya, berarti yang kita laksanakan adalah kita juga harus mengkodok sholat maghrib. Kalau kodok sholat maghrib bisa dilaksanakan setelah sholat isya. Boleh gitu ya. Kalau kemudian kita bangun jam 3, kemudian kita ngecek, oh ternyata udah bersih. Pada saat itu harus mandi ibu-ibu. Karena masih ada waktu sholat isya yang bisa kita laksanakan. Gitu kan? Begitu juga kita juga mengkodok dengan sholat maghrib. Karena kan boleh aturan jamak itu antara isya sama maghrib. Ya. Nah, biasanya ini digoda sama bapak-bapak. Mau bersih mah gitu ya. Iya. Ayo kita dulu. Nah. Mandi dulu ya ibu-ibu ya. Jadi kalau di Al-Qur'an ketika wanita sedang haid maka jauhilah, dan kemudian kalau sudah selesai maka boleh bergaullah. Syaratnya harus mandi dulu. Gitu ya. Jadi harus bersuci dulu. Gitu kan. Misalnya ada waktu aku mandi dulu belum sholat isya. Aduh kesuwen wis mandi tok kayak gak apa-apa gitu ya. Karena misalnya waktu isyanya masih panjang, pokoknya sementing mandi dulu. Akhirnya nanti mandi lagi gitu ya. Karena saya ngalami gitu ya. Soalnya wis ngempet bapak-bapak ini. Apalagi kalau lagi nifas gitu ya, 40 hari ibu-ibu. Saya 6 kali ya, bayangin. Jadi itu ya, kalau batasan-batasan tentang bagaimana kita mengetahui tentang akhir dari haid dan mengkodoknya itu bagaimana. Kita lanjut ya. Nah sekarang tentang puasa. Walaupun kemarin sudah selesai, tapi biasanya ini masih jadi pertanyaan yang sering dilontarkan gitu ya. Jadi kalau puasa memang sekali lagi untuk orang yang haid itu tamni', tercegah karena sudah tidak sah puasanya gara-gara dia sedang hadas besar gitu ya. Nah kembali lagi, ketika misalnya kita sudah selesai di hari ke-7 pada saat bulan Ramadan ya, kemudian hari ke-8 kita puasa, gitu ya. Hari ke-9 kita puasa, hari ke-10 haid. Maka hari ke-7 sama hari ke-8 itu gugur puasanya ibu-ibu. Kita harus masih punya utang ya. Aduh eman sudah puasa 2 hari, nggak bisa. Kalau dalam kata fikih nggak bisa. Kenapa? Karena batasan haid itu adalah 15 hari. Gitu ya. Sama juga ketika kita lagi puasa, keluarnya darah haid itu menjelang berbuka. Udah, gugur 1 hari. Aduh eman gitu ya. Apalagi kalau anak-anak gitu ya.
Aduh. Tetap kaidah fikih tetap ya. Jadi itu masuk utang puasa. Nah, sekarang jika akhir haid terjadi sebelum waktu subuh, kita nggak mandi dulu nggak apa-apa. Kenapa? Karena syarat sahnya puasa itu bukan harus bersuci. Maksudnya harus kalau bersuci dari hadas, maksudnya hadas besar, bukan itu. Karena yang bersuci dari hadas besar adalah sholat. Jadi misalnya kita cek jam 3, oh udah bersih. Kalau jam 3 udah bersih berarti kita mandi dulu ya untuk sholat isya. Karena ada waktu untuk sholat isya ya Ibu ya. Kalau misalnya mepet, misalnya ini udah mau ini mau tarhim, ya udah kita puasa dulu maksudnya sahur dulu, kemudian nanti bersucinya setelah kita selesai sahur untuk melaksanakan sholat subuh gitu ya. Jadi begitu. Nah, sekarang cara bersuci bagi wanita haid. Di sini kalau dalam hukum fikih, ibu-ibu itu harus paham mana itu rukun, mana itu sunnah. Ya, kalau rukun berarti itu harus dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan berarti tidak sah. Rukunnya mandi cuma 2 ibu-ibu. Yang pertama adalah niat mandi besar, gitu ya. Niatnya bisa pakai bahasa Arab, nawaitul ghusla li izalati hadasil akbar lillahi ta'ala. Kalau nggak bisa, ya udah pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa juga boleh, pakai bahasa Korea juga boleh. Ya, niat mandi besar karena menghilangkan hadas besar, boleh, nggak apa-apa. Allah itu bisa memahami semua bahasa, gitu ya. Jadi itu niat. Kemudian yang kedua membasuh seluruh anggota tubuh mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Jadi harus tersalurkan semuanya. Gimana kalau airnya sedikit? Ya kita harus bisa ini. Harus memastikan. Gitu misalnya airnya cuma 1 ember gitu ya. Kita misalnya lagi di rumah saudara yang airnya kering misalnya kayak gitu, dapatnya cuma 1 ember. Ya udah kita pastikan dihemat-hemat, diusap-usap gini seluruh tubuh gitu ya. Kemudian diratain kalau memang airnya sedikit gitu ya. Jadi sampai ke seluruh tubuh. Gitu. Jadi memang rukunnya air itu harus mengenai seluruh anggota tubuh. Gitu. Kemudian sunnahnya membasuh kedua telapak 3 kali, kemudian mencuci kemaluan kita, gitu ya. Terus berwudu dulu secara sempurna. Jadi itu masuk sunnah mandi besar ya. Menyiram kepala dengan air 3 kali sambil menyela rambut agar air mengenai kulit. Jadi 3 kali ya. Gini kalau airnya banyak sih nggak apa-apa gitu ya. Pakai shower itu lebih enak. Karena kalau pakai gayung cuma dijebur-jebur gini nggak masuk loh itu Ibu. Ya kan? Kalau coba pakai gayung aja mending diratain gitu ya. Karena nggak masuk. Kalau cuma digini-ginikan bisa jadi sini kena, sini nggak kena. Gitu ya. Tapi kalau shower kan bisa kita ratain. Misalnya kayak gitu. Jadi bukan mengharuskan harus punya shower ya, enggak ya. Pakai gayung pun juga bisa. Kemudian mengguyur seluruh anggota badan dengan mendahulukan sebelah kanan. Jadi di tangan berarti yang kanan dulu gitu ya, baru yang kiri. Kaki juga seperti itu. Nah, kalau sudah selesai mandi besar, kita nggak perlu wudhu, ya kan? Karena sudah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kecuali kalau kita lagi mandi besar, tangan kita menyentuh kemaluan. Itu baru kenapa? Karena ini batalnya wudhu. Salah satu batalnya wudhu adalah telapak tangan kita. Telapak ya ibu-ibu ya, bukan punggung. Kalau punggung masih boleh, tidak membatalkan wudhu. Telapak kita, misalnya kita nggak sengaja juga akhirnya membersihkan daerah kemaluan kita. Padahal tadi sudah dibersihkan sebelum mandi gitu ya. Kita pegang, berarti kita batal. Kita harus wudhu gitu ya. Jadi tidak usah mengulang mandi besarnya lagi, nggak usah, wudhu aja. Oke, itu yang kedua adalah darah nifas.
Jadi darah nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita karena sebab melahirkan. Biasanya kan kalau kita melahirkan itu kan tanda-tandanya keluar darah. Habis itu kontraksi terus menerus. Ya berarti sejak saat itu kita terkena hukum nifas. Tapi ya kalau yang keluar, kalau saya dulu anak pertama sampai saya tuh keluar darah pas melahirkan cuma 1 anak gitu ya. Yang 5 itu cairan ketuban dulu yang keluar. Berarti ya bukan darah nifas karena yang keluar adalah cairan. Waktu itu saya di PKU, kemudian di mana? Rumah sakit Jenglong. Ya karena memang sudah tidak bisa ke kamar mandi dan seterusnya ya saya tayamum. Gitu ya, saya tayamum, saya sholat di tempat saya dibaringkan itu. Kan wis arep lahiran wis kontrasi wis lorong ape ya. Apalagi kalau normal gitu ya. 16 saya 6-nya normal semua. Terus nggak mikir dan seterusnya, tapi tetap yang harus dipikir sholat. Selama belum ada darah yang keluar, maka kita masih punya kewajiban untuk sholat. Kalau dirasa sulit banget, saya pernah pada saat anak kedua kalau nggak salah itu ya, itu luar biasa kontraksinya. Sampai karena sakit ya, yang sakit sangat, saya menjamak sholatnya, jamak qashar antara duhur sama asar. Karena kontraksi dari pagi, lahirannya baru besoknya. Nanti kan itu sudah sakit banget gitu ya. Itu boleh untuk menjamak qashar gitu ya. Jadi karena darahnya belum keluar. Selama darahnya belum keluar berarti belum nifas. Karena ditekan-tekan nifas itu adalah darah yang keluar gitu ya. Masa nifas tidak ada batasan minimal. Biasanya katanya yang pakai sesar itu lebih cepat ya nifasnya. Karena kan darahnya sudah banyak diambil pada saat operasi. Jadi nifasnya cuma 10 hari ya enggak apa-apa Bu. Gitu kan. Tapi kalau normalnya 40 hari. Maksimalnya 60 hari. Lebih dari itu berarti istihadah. Gitu ya, jelas nggih batasannya? Cara bersuci nifas sama dengan cara bersuci haid, yaitu mandi sah. Cara mengkodok sholat saat awal nifas dan akhir nifas sama seperti saat awal dan akhir haid, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah darah istihadah. Adalah darah yang keluar di luar hari-hari haid dan nifas karena adanya penyakit atau kelainan pembuluh darah di rahim bagian bawah. Jadi memang ada darah istihadah, gitu ya. Biasanya kalau darah istihadah itu berbeda ibu-ibu. Beberapa di mazhab Syafi'i mengatakan darahnya itu segar, gitu ya. Tidak ada kecoklatan. Kalau darah haid kan diawali dengan ada kecoklatan, hitam. Kalau darah istihadah itu darahnya segar, gitu. Macam-macam istihadah, yaitu darah yang keluar kurang dari masa haid. Dari misalnya tadi lebih dari 15 hari atau minimal di masa suci 15 hari itu keluar darah, maka itu namanya darah istihadah. Kemudian darah yang keluar lebih dari masa haid tadi sudah ya. Darah yang keluar sebelum usia haid 9 tahun. Jadi misalnya ada anak-anak putri usia 7 tahun kok keluar bercak darah, berarti itu istihadah. Karena sudah ditetapkan batasan untuk anak putri haid itu adalah 9 tahun. Gitu ya. Kemudian darah yang keluar lebih lama dari waktu maksimalnya nifas. Jadi misalnya sudah 60 hari tapi masih keluar darah, berarti itu darah istihadah. Darah yang keluar sebelum bayi dilahirkan. Karena pada saat hamil itu kan kadang ada bercak darah keluar. Berarti itu istihadah, bukan darah haid. Karena sudah tidak ada lagi peluruhan dinding rahim. Jadi sekali lagi darah haid itu terjadi karena peluruhan dinding rahim yang mengalami penebalan. Kalau sudah hamil, berarti rahimnya tidak akan mengalami luruh sebelum bayi itu dilahirkan. Gitu ya. Ini hadis-hadis tentang istihadah. Ini sampai jam berapa, Bu? Enggak. Kalau bahas fikih itu enggak selesai-selesai. Hah? Sekarang jam berapa? 5 menit lagi ya. Ya. Hadis tentang istihadah mungkin bisa dibaca sendiri ya. Nah, sekarang hukum yang berhubungan dengan perempuan istihadah.
Jadi kalau perempuan yang istihadah, maka hukumnya sama dengan perempuan yang suci dari hadas besar. Jadi tetap sholat gitu ya. Kalau mau melaksanakan ibadah umroh bisa, kalau melaksanakan ibadah haji bisa gitu ya. Dan ini yang mungkin buat ibu-ibu gitu ya kan, kalau istihadah lama kayak gitu, bahkan ulama mengatakan kalau suami itu sudah nggak tahan karena saking lamanya, boleh melakukan hubungan suami istri. Gitu ya. Cara bersucinya perempuan istihadah yaitu selalu ya, nah di sini bedanya antara perempuan istihadah sama perempuan suci ya Bu. Jadi kalau kita ngalamin istihadah kayak saya itu pernah, maka setiap waktu sholat, jadi misalnya duhur, maka saya akan wudhunya itu sudah masuk waktu sholat. Jadi misalnya sholatnya jam 11:30, ya saya setelah azan baru kemudian saya wudhu. Membersihkan kemaluannya dulu ya, dibersihkan kemaluan. Kalau kemudian kita pakai pembalut juga kita ganti dengan yang baru. Kemudian melakukan wudhu dan segera sholat. Tidak perlu harus menunggu setengah jam, kemudian kita baru sholat, itu tidak perlu. Kecuali yang mungkin memang pada saat itu biasanya kemarin saya menyampaikan di PPTQ, kan Ustazah harus sholat bareng-bareng di masjid. Oke, kalau sholat bareng-bareng di masjid, pastikan kamu berwudunya itu saat menjelang mau sholat. Kenapa? Karena kan kadang keluar kemudian ya, keluar kan darah istihadahnya itu keluar. Walaupun ketika misalnya kita sholat itu keluar darah istihadah nggak masalah Bu, kita tetap sholat. Meskipun sebenarnya darah istihadah itu najis, ya kan? Tapi kita tetap sholat. Cuman untuk mengakalinya, bukan mengakali ya, untuk berhati-hatinya. Jadi setiap waktu sholat kita harus berwudu dan segera untuk melaksanakan waktu sholat. Jadi setiap kali masuk waktu sholat, sehingga misalnya asar, kita juga harus berwudu lagi, membersihkan lagi gitu ya. Jadi setiap waktu sholat seperti itu. Ini berwudu setelah masuk sholat, bersegera menjalankan sholat setelah berwudu, dan berwudu untuk setiap kali sholat fardu, gitu ya. Dan di sini tidak perlu khawatir, istihadah itu memang sudah ditetapkan di kajian fikih, itu memang ada, gitu ya. Cuman kalau memang kayak tadi karena hormonal, KB tidak cocok dan seterusnya, ya harus konsultasi kepada dokter. Kalau itu kan masalah kesehatan. Kalau saya bicara di sini adalah masalah fikihnya, gitu ya. Ya. Kemudian hal-hal yang tidak boleh saat haid dan nifas, sholat, ya karena tercegah itu tadi ya, sholat kita nggak sah, berpuasa, itikaf, memegang mushaf Al-Quran, la yamassuhu illal mutahhirin. Maksudnya mushaf Al-Quran itu adalah Al-Quran yang hanya berisi tulisan Al-Quran saja ibu-ibu. Kalau ada terjemahnya itu berarti bukan mushaf, gitu ya, paham gak? Kemudian tawaf, jadi kalau yang tidak dibolehkan pada orang haid dan nifas itu adalah tawafnya. Kalau sa'i itu boleh, karena tidak mensyaratkan harus suci dari hadas besar. Tapi kalau kita umroh nggak tawaf berarti kan dia nggak sah ya. Gitu. Kemudian yang keenam, tilawah Al-Quran. Ini ada dua pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Monggo, jenengan mau pilih yang mana? Gitu ya. Ada yang membolehkan. Dalilnya banyak ibu, nggak usah saya jelaskan dalilnya karena banyak banget. Tapi jenengan pilih yang mana, monggo silahkan. Gitu ya. Melakukan hubungan suami istri. Oleh sebab itu hendaklah kamu, di sini ayatnya, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri, jangan menyetubuhi dari perempuan di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Gitu ya, di surat Al-Baqarah ayat 222. Kemudian yang ke-8, ditalak suami. Jadi pada saat haid, kalau misalnya ditalak suami, nauzubillah ya, kita nggak berharap, itu gugur talaknya, maksudnya tidak sah. Kenapa? Karena terkait dengan masa iddah. Masa iddah itu 3 kali furuk, 3 bulan ya. Jadi patokannya adalah setelah selesai haid. Kalau orang hamil, masa iddahnya itu adalah setelah melahirkan, gitu kan? Jadi itu. Kemudian hal-hal yang boleh saat haid dan nifas, berzikir. Kalau saya misalnya, karena saya memegang
prinsipnya tidak membaca Al-Quran, tapi saya baca terjemahnya ibu-ibu. Pernah enggak kita menghatamkan baca terjemah Al-Quran 30 juz? Pernah? Nah, ini kesempatan. Kalau kita lagi haid, kita baca terjemahnya. Kalau kita selesai 30 juz tilawah, sering. Tapi selesai membaca terjemahnya, bukan tafsir. Kalau tafsir beda ya. Jadi tidak ada alasan kalau orang haid nifas tidak baca Al-Quran, boleh. Baca terjemahnya loh boleh. Mendengarkan, di sini mendengarkan murotal Al-Quran sambil melihat Al-Quran ya, yang bukan mushaf, boleh. Ini misalnya pada saat puasa kita haid, ya wes aku rasa maca Quran, misalnya bersantai-santai, berleha-leha, heman. Karena kan keutamaan kita berinteraksi dengan Al-Quran itu pahalanya banyak ketika kita dalam bulan Ramadan. Ya, salah satunya dengan membaca terjemah, kemudian mendengarkan murotal, gitu, boleh. Kemudian mendengarkan kajian di masjid dengan catatan memastikan darah haid sudah disumbat dengan pembalut agar tidak tercacar di masjid. Memang sih di sini itu ada beberapa ulama yang mengatakan bahkan lewat saja itu tidak boleh. Tetapi mungkin ini ada ulama-ulama sekarang kontemporer itu batasannya dulu kan tidak ada pembalut, hanya dengan kain, khawatir nanti tercecer. Tapi kalau sekarang itu bisa kita atasi gitu ya. Jadi misalnya kita mengikuti kajian seperti ini, kita lagi haid deres-deresnya misalnya, kita sudah siapkan, pokoknya tidak sampai mengotori masjid, boleh gitu ya. Kemudian murojaah hafalan Al-Quran ya, bagi para penghafal Quran gitu ya. Itu kalau satu misalnya lagi nifas 40 hari nggak di murojaah, hilang Bu gitu ya. Jadi boleh murojaah hafalan Quran. Nah kemudian bagi seorang istri boleh bercumbu dengan suami asal tidak terjadi hubungan suami istri, bertemunya dua kemaluan suami istri gitu ya. Jadi boleh melakukan hal-hal yang menyenangkan suami istri asalkan tidak sampai kubul farji. Kalau dulu pada zaman ada hadis yang mengatakan itu ditutup kain, jadi bagian vagina itu ditutup kain sehingga boleh bersenang-senang di selain daerah itu gitu ya. Bahkan ketika sampai suaminya kemudian keluar maninya, karena meskipun asalkan tidak kubul tadi ya, tidak kubulul farji, tidak bertemunya dua farji, tidak apa-apa. Karena ya itu tadi misalnya nifas 40 hari atau misalnya lagi LDR-an pas dateng ternyata lagi haid misalnya gitu kan. Padahal seorang suami itu ya sudah ketika sudah berumah tangga, ketika sudah mendapatkan sakinah dengan berhubungan suami istri ya harus dikeluarkan ya ibu-ibu ya. Karena kalau nggak gitu jadi penyakit uring-uringan gitu kan ya. Oke. Oke. Jadi itu. Apalagi zaman sekarang. Kalau Bu Farida, saya sering ngikutin Bu Farida yang dari Yayasan Al-Abidin. Laki-laki itu yang tidak bisa, kelemahannya adalah di mata. Jadi kalau melihat wanita cantik, wanita gini dan seterusnya itu yang dipinginin segera pulang gitu ya, ketemu istrinya. Tapi kemudian istrinya lagi haid gitu ya. Ya monggo, itu tidak usah saya ajarkan, semuanya bisa ibu-ibu ya, mandiri aja. Karena kita juga tidak boleh menyampaikan tentang keintiman kita dengan suami di hadapan semua orang, nggak boleh. Itu adalah harus kita tutupi, gitu ya. Oke, itu insya Allah materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin di sini banyak sesi tanya jawab kali ya. Oke, insya Allah saya kembalikan lagi kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ganti tanya balik. Jenengan yakin yang mana? Boleh membaca Al-Quran saat haid atau tidak boleh membaca Al-Quran saat haid? Kalau saya setiap misalnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah atau surat-surat pendek pun itu ayat-ayat suci Al-Quran, dan itu dianjurkan oleh Allah agar kita selalu mengingat Allah dengan membaca ayat-ayat tersebut. Ya. Nah itu yang ayat-ayat yang minimal yang sehari-hari kita baca. Dan kalau untuk misalnya kita hafal surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, itu juga termasuk ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau menurut saya sendiri sebenarnya keyakinan saya boleh. Ya udah selesai. Jadi gini, kalau jenengan mengatakan yakin boleh, monggo, selesai Bu. Kalau saya, jadi tidak boleh harus saya memaksakan pilihan saya Bu ya. Saya memang menganggap bahwa tilawah Al-Quran pada saat saya haid atau nifas tidak boleh. Tetapi ketika saya membaca, jadi gini, ketika kita mau tidur, kita baca Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian surat Al-Mulk, enggak apa-apa. Karena itu adalah dalam rangkaian doa. Kita baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu kan bacaan Al-Qur'an. Kita baca saat kita mengendarai sepeda motor atau kita mengendarai mobil, enggak apa-apa. Karena itu adalah bagian dari doa. Gitu ya. Tapi kalau saya terus terang menambah hafalan tidak. Tapi yang saya lakukan adalah murojaah. Itu saya. Jenengan yakin bahwa boleh, enggak apa-apa. Kalau saya kemarin di BPTQ, ini anak-anak fikihnya gimana? Menambah hafalan, saya membaca tilawah, saya tanya dulu. Boleh Ustazah? Oke, selesai. Saya tidak memperpanjang masalah itu. Gitu ya. Oke, sudah. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Terus hari ke-6 itu frekuensi. Yang mau saya tanyakan, dari ke-4, 5, 6 itu apakah saya wajib sholat atau itu terjadi berulang-ulang atau sekali aja? berulang? Nah, kalau berulang-ulang maka yang dipakai adalah kebiasaan. Jadi misalnya jenengan sudah biasanya seperti itu, 1, 2, 3 banyak, 4, 5, 6 bahkan bersih, dan itu harus dipastikan repetitionnya, pengulangannya 3 kali. Maksudnya bulan pertama kali, ini pertanyaannya sama kayak di SMPT. Jadi 1, 2, 3 haidnya lancar deras. Itu yang pertama kali ya. 4, 5, 4 hari keempat bersih gitu kan. Berarti kan harus mandi. Ya. 4, 5, 6 sudah selesai sholat. Kemudian 7, 8, 9 keluar lagi darah haid. Itu hari pertama. Jadi bulan pertama berarti 4, 5, 6 kita masih sholat ini. Kita tetapkan bahwa itu sholat. Bulan kedua karena batasan minimalnya itu 3 kali Bu. Repetitionnya itu 3 kali. Untuk menyatakan bahwa itu adalah memang siklusnya seperti itu. Jadi kedua, kemudian ketiga. Nah ketika keempat kita sudah hafal. Berarti 4, 5, 6 bersih, saya masuk ke hitung haid. Karena hari ke-7, 8, 9 ternyata keluar lagi. Jadi gitu. Ya, asalkan itu repetition ya. Maksudnya itu kebiasaan jenengan. Kalau cuman sekali, 2 kali, jangan dijadikan sebagai landasan. 3 kali paling tidak. Karena kan ada 3 hari ini yang kita harus meninggalkan sholat. Kalau kita menganggap kita itu
haid, ya kan? Walaupun kondisinya sedang bersih. Gitu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, di sini Waalaikumsalam. Di sini di macam-macam darah istihadah, yaitu darah yang keluar setelah masa menopause salah satunya. Jadi begini, kalau memang setelah menopause itu misalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak keluar darah haid, kemudian keluar hanya bercak darah, misalnya cuma sekali itu Bu, itu berarti istihadah. Karena yang dikatakan darah haid itu adalah penebalan dinding rahim, luruh. Karena ada kemarin teman juga usianya 50 lebih nggih, itu terjadi peluruhan dinding rahim sampai seminggu lebih gitu ya pendarahannya. Dan memang harus dipastikan, dia menyatakan bahwa itu peluruhan dinding rahim ketika sudah periksa ke dokter. Gitu kan. Tapi kalau cuma sekali atau 2 kali berarti itu istihadah. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah sholat tanpa menggunakan celana dalam itu boleh? Karena dalam situasi dalam perjalanan lupa pakai pena dan kita berlaku najis apa tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Berarti kalau kita menutup aurat, kita pakai pakaian, walaupun tanpa kita pakai bra, tanpa kita pakai celana, menutup aurat betul? Menutup, tidak apa-apa. Jadi memang itu salah satunya gitu ya. Kalau misalnya kita ragu celana dalam kita terkena najis, kemudian akhirnya kita memutuskan pada saat sholat tidak pakai celana dalam, tidak apa-apa, itu malah lebih baik, lebih menjaga maksudnya. Gitu. Wong kalau ihram aja nggak pakai celana dalam ya, orang laki-laki nggak boleh kan? Dan bahkan dalam kesehatan itu kalau kita tidur itu kan memang harus pakai bra itu dilepas gitu ya. Bahkan pakai celana dalam juga kalau itu membuat kita sesak itu kan dilepas. Yang senang bapak-bapak ya Bu ya. Langsung gitu ya. Enggak. Ya. Ya. Ya, enggak apa-apa Bu, batasannya itu tadi. Jadi intinya kalau pramenopause, sekali lagi saya pernah tanya ke dokter Jati, itu bisa jadi seorang perempuan itu sebulan 2 kali haid. Asalkan minimal batas sucinya 15 hari, ya udah masuk darah haid. Makanya harus dihitung. Gitu loh. Jadi jenengan darah haid, maksudnya tanggal pertama kali haid itu berapa? Oh, tanggal 1 sampai tanggal 15 misalnya udah selesai. Kemudian tanggal 16 bersih, ya udah berarti 16 sampai 30 ini masa minimal suci. Misalnya tanggal 31 berarti keluar darah, berarti itu darah haid, enggak masalah. Hari ke-30 berarti itu masuk istihadah. Jadi gini, saya paham maksudnya. Jadi gini,
tanggal 1 haid sampai tanggal 15 ya, batasan maksimal. Kemudian tanggal 16, 17, 18, 19, 20 sampai tanggal 28 misalnya kan. 28 keluar haid, ini masuk istihadah. 28, 29, 30 istihadah kan. 31 haid. Jadi tetap kita harus batasi 15 hari ini tadi. Jadi 3 hari 28, 29, 30 istihadah. Kalau istihadah berarti kan kita harus tetap sholat gitu ya. Tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang wanita suci. Tanggal 31 karena sudah masuk ke hari ke-16, sudah melebihi batas suci, masih keluar darah berarti itu haid. Gitu. Batasannya seperti itu. Gitu. Iya. 24. Hari ke-25 misalnya Haid. Iya. Jadi 15 itu hanya untuk maksimalnya haid. Misalnya selesainya haid hari ke-8 bersih, berarti 8 ditambah 15. Berarti 8 15 berarti 23. 8 15 23. 23. Misalnya 24 keluar berarti itu darah haid. Gitu. Gitu. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qada salat. Iya. Iya. Emang nggak bisa mandi di tempat kerja, nggak bisa mandi? Nah, gini Ibu. Memang ada sebuah ketidaknyamanan gitu ya. Saya tempat kerja kalau mau mandi gimana? Tapi kita harus ingat, sholat ini adalah perkara ibadah yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau memang itu adalah masa, kita sudah tahu masa berhentinya haid, ini misalnya subuh, tinggal bercak kuning gitu ya. Berarti kan sudah mau selesai nih. Mending kalau kita siapin perlengkapan untuk mandi. Karena harus meninggalkan waktu duhur, asar, maghrib, isya. Berapa waktu ya? Gitu ya. Seperti yang saya sampaikan ketika saya menjadi wali kelas di SMA itu, bahkan sekolah memfasilitasi. Saya yakin kalau di tempat kerja, karena saya pernah alami Bu ya. Jadi pada saat saya ngajar, kemudian saya harus membersihkan dari hadas besar, ya saya mandi di kamar mandi sekolah itu gitu ya. Dan saya yakin kalau misalnya di kamar mandi tempat bekerja, insya Allah representatif lah kalau kita untuk mandi besar. Asalkan kita bawa perlengkapannya, kita bawa handuk kecil, kita bawa sabun. Kalaupun kita nggak bawa sabun sampo nggak masalah sebenarnya. Asalkan kita sudah memenuhi rukunnya mandi. Karena yang harus diingat adalah ada waktu duhur, asar, maghrib. Ini kita tinggalkan dengan alasan nggak penak. Apakah sholat itu yang kita tinggalkan alasannya nggak penak? Padahal ini adalah perkara yang tidak bisa kita wakilkan, tidak bisa kita tinggalkan gitu. Dalam kaidah fikih ini tegas. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Oh ini sudah saatnya saya bersih. Nanti kayaknya saya harus mandi di tempat kerja, kita siapin gitu loh. Itu kita menunjukkan bahwa kita memang benar-benar menjaga sholat kita. Gak usah sungkan kalau menurut saya. Dan saya yakin
Ya kita kan risih sendiri, nanti dikira apa sama teman-teman, kok basah semua misalnya ya gitu kan ya. Ya sampaikan saya harus mandi besar karena saya sudah selesai haid gitu kan. Seperti itu nggak apa-apa. Ngaten nggih Bu nggih. Oke.